Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Mahasiswa di Bukit Tinggi unjuk rasa tolak kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Buron 3 bulan, pencuri telepon genggam ditangkap polisi. Pengikisan tebing Sungai Batang Kambang semakin parah. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi massa mendatangi gedung DPRD Bukit Tinggi. Dengan membawa spanduk dan poster, mereka berorasi di depan gedung yang dijaga ketat polisi. Mahasiswa menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi karena dianggap memberatkan masyarakat. Selain itu, kenaikan tersebut akan memicu kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Mahasiswa mendesak masuk ke gedung DPRD. Pada awalnya dilarang oleh polisi sehingga nyaris terjadi bentrokan. Namun setelah mendapat izin, mahasiswa diperbolehkan menyampaikan aspirasi kepada anggota DPRD. Mahasiswa menyampaikan 3 tuntutan, yakni pengaturan BBM bersubsidi yang tepat sasaran, mencabut kenaikan tarif dasar listrik, serta memberantas mafia migas. Pertama adalah mendesak pemerintah untuk menjadikan BBM bersubsidi ini menjadi tepat sasaran, itu pertama. Yang kedua, bagaimana harga dasar listrik itu diturunkan. Itu. Yang ketiga, bagaimana penindakan mafia tambang dan gas ini bisa ditindaklanjuti secara hukum gitu. Ini ada 3 poin. DPRD Bukit Tinggi memproses tuntutan mahasiswa tersebut untuk diteruskan ke DPRD Provinsi Sumatera Barat dan DPR RI. Seolah dari tuntutan administrasi atau putusan mereka, hari ini langsung kita sampaikan ke pemerintah atau tingkatan yang lebih tinggi, baik DPRD Provinsi Sumatera Barat, pemerintah atau Gubernur Sumatera Barat, dan disampaikan langsung ke pusat, baik ke DPR RI maupun ke pemerintah di Jakarta. Usai menyampaikan tuntutannya, mahasiswa membubarkan diri dengan tertib. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Sejak kenaikan harga Pertalite dan solar, harga berbagai jenis sembako dan sayuran di Pasar Tradisional Simpang 4, Pasaman Barat, Minggu pagi mengalami kenaikan sekitar Rp5.000 hingga Rp20.000. Kenaikan tertinggi terjadi pada cabai merah. Kini cabai merah dijual Rp100.000 per kilogram. 3 hari yang lalu, harga cabai merah masih dijual Rp80.000 per kilogram. Selain cabai, harga bawang merah, tomat, kentang, dan kol juga naik. Kini bawang merah dijual Rp30.000 per kilogram, naik Rp5.000 dari biasanya. Sedangkan harga tomat naik Rp2.000 dari Rp5.000 per kilogram, kini menjadi Rp7.000 per kilogram. Kentang yang biasanya dijual Rp8.000, kini naik Rp4.000 menjadi Rp12.000 per kilogram. Menurut salah seorang pedagang, kenaikan harga terjadi secara otomatis usai pengumuman kenaikan Pertalite dan solar. Pedagang pun menaikkan harga barang dagangannya. Cabai 100, naik. Biasanya 80 dari hari Jumat. Kalau cabai hijau sama yang lain naik nggak, Bu? Ya, biasa. Omset penjualan, Bu, berkurang nggak? Biasa aja. Orang beli kalau mahal ini nggak banyak-banyak orang beli, kalau murah mana? Hanya kilo-kiloan, kalau sekarang enggak. Untuk menyiasatinya, warga mengurangi jumlah bahan makanan yang dibelinya. Yang biasanya membeli 1 kilogram, kini hanya mampu setengah kilogram saja.
Beras, cabai, bawang. Berapa naiknya tuh, Kak? 10 ribuan dalam 1 kiloan. Kalau cabai berapa ke berapa tuh, Kak? Cabai 20 naiknya kan. Kadang 80 ah, ini 20 ah. 100 ini kan. Kesulitan nggak, Kak, masyarakat dengan harga naik ini, Kak? Iyalah. Ini kaya. Warga berharap harga-harga dapat kembali turun, meski tidak seperti semula, namun kenaikannya jangan terlalu tinggi karena membebani perekonomian rumah tangga. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Beginilah kondisi pasar tradisional Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Darmasraya, yang dipantau hari Minggu atau sehari setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak. Harga cabai merah biasanya Rp85.000 hingga Rp90.000 per kilogram. Saat ini mencapai Rp100.000 hingga Rp120.000 per kilogram. Telur biasanya dijual Rp28.000 per kilogram. Kini naik menjadi Rp31.000 per kilogram. Bawang merah sebelumnya Rp20.000 per kilogram. Saat ini mencapai Rp25.000 per kilogram. Ikan asin yang biasanya dijual Rp50.000 per kilogram, naik Rp15.000 dan dijual Rp65.000 per kilogram. Meski pemerintah menyalurkan bantuan sosial, namun ibu-ibu di Darmasraya tak setuju dengan program tersebut karena tidak mengatasi masalah yang ada, tapi justru menimbulkan masalah baru. Naik harga BBM ini janganlah apa-apa ya, harga naik-naik juga karena gimana, penghasilan tetap aja segitu. Sementara yang dibeli bertambah naik gitu. Seharusnya kalau menurutku nggak usah lah ada BLT apa tuh, karena nanti kan semua orang mau berebut. Enggak, semua orang ini bilang dia miskin kan, buat SKTM semuanya sudah keterangan miskin, padahal sebetulnya dia enggak miskin kan gitu. Kenaikan harga BBM juga berdampak terhadap transaksi perdagangan di pasar tradisional ini. Pasar terlihat sepi daripada hari sebelumnya. Akibatnya penghasilan pedagang merosot. Telur naik, Pak, cabai naik, bawang juga naik. Segala macam naik lah, Pak. Awak pemerintahnya mintanya yang turun, Pak. Segala macam, kalau orang tidak punya tuh mintanya turun, Pak. Tidak kebeli kalau apa orang mencari sehari-harinya tuh, Pak. Ya itulah, Pak. Kalau luar awak tuh jualan ngenek-ngenek tuh sayur-sayur, Pak. Masyarakat mengeluhkan kenaikan harga barang kebutuhan pokok sehingga mereka juga mengurangi belanja kebutuhan harian sambil berharap harga-harga dapat turun kembali. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Pohon tumbang akibat hujan deras dan angin kencang yang melanda Kota Padang. Tim reaksi cepat BPBD Kota Padang datang ke lokasi untuk mengevakuasi pohon yang menutup jalan menuju kawasan pantai Air Manis. Petugas memotong pohon menjadi bagian-bagian yang kecil. Dengan demikian, material pohon tumbang bisa dengan mudah disingkirkan. Jalan Koto Kacie merupakan jalan utama warga di Kelurahan Air Manis. Selama proses evakuasi, jalan ditutup petugas. Dari BPBD Kota Padang yang melakukan pekerjaan pohon tumbang yang saat ini berada di RW 10 RT 5 Koto Kacie Padang Selatan. Itu kami turun langsung dengan tim. Pada pengguna jalan kami berharap dan kami mengimbau agar berhati-hati karena cuaca pada hari ini kurang cukup baik. Hasil pantauan BMKG di Bandara Internasional Minangkabau, dalam minggu ini, Kota Padang dan sebagian besar Sumatera Barat akan dilanda hujan dan angin kencang. Di beberapa tempat diperkirakan hujan akan turun dengan intensitas tinggi. Sedangkan angin kencang akan terjadi di Padang hingga ke timur Sumatera Barat. Warga diminta berhati-hati. Pasalnya, sebagian besar pohon pelindung yang ada di Padang berusia tua dan lapuk. Kondisi ini sangat berbahaya pada saat angin kencang terjadi. Alfi melaporkan dari Padang.